Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Umar Fatoni, mengajar di SD Negeri 1 Lengkonglor, Kecamatan Luyu, Kabupaten Nganjuk. Selain guru, saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Kediri tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran tema kasih sayang kepada anak yatim, yaitu pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangatnya luar biasa sekali. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan maju pimpin doa ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan Bapak. Untuk meningkatkan jiwa patriotisme kita, marilah kita membaca Pancasila dan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Silakan yang mewakili ke depan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua berdiri. Berkibarlah benderamu, langkah suci dalam berpihak di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau. Serentak rakyatku membela sang merah putih yang berkibarlah sama-sama. Silakan kembali ke tempat. Semua duduk kembali. Saya cek dulu kehadirannya anak-anak.
dan Lintang, Luffy, Elis, Ari, Meika, Abel, Salisa, Sandy, Yulfa, Fahmi. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah masuk semua pada pertemuan kali ini. Silakan HP-nya dikeluarkan karena Pak Umar akan memberikan penilaian asesmen kognitif dan non kognitif melalui Google Form yang kalian isikan melalui HP-nya masing-masing. Silakan dibuka Google-nya, kemudian diisikan berdasarkan link yang sudah Pak Umar tampilkan di slide tersebut. Sudah masuk semua anak? Sudah. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak? Sudah. Anak-anak, dalam pembelajaran kita nanti akan Bapak tampilkan video mengenai kandungan memahami surat Al-Ma'un. Kemudian kalian berdiskusi dengan kelompok yang akan kita bentuk nanti. Setelah itu kalian membahas tentang perencanaan proyek pembuatan film pengamalan surat Al-Ma'un. Setelah itu di akhir pembelajaran nanti Pak Umar akan memberikan soal penilaian sumatif dalam bentuk kuisis, nanti mengisinya di HP masing-masing. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah memahami pengamalan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketuntasannya antara lain melalui kegiatan menyimak video pembelajaran yang akan Bapak putarkan nanti, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri pendusta agama dalam surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian kalian melalui menyimak video juga dapat memahami isi pokok kandungan surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian setelah itu nanti kalian diskusi, melalui diskusi itulah kalian dapat mengaitkan sikap pengamalan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan kalian dapat membuat karya berupa film pendek tentang pengamalan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, Pak Umar akan bertanya, kira-kira masih ingat enggak materi yang kita pelajari pertemuan kemarin? Pada pertemuan kemarin kita mempelajari materi apa, anak-anak? Bagus, zakat. Apa itu zakat? Perkembangan. Suci. Ada lagi. Perkembangan suci. Tumbuh. Bagus. Zakat ada berapa, anak-anak? 2. Apa saja? Yo, siapa yang tahu dan siapa yang bisa menyebutkan hikmah zakat? Angkat tangan. Ya. Rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah. Beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, perhatikan tampilan gambar dalam slide berikut. Gambar apa ya ini? Anak yatim. Anak yatim. Orang yang menyuapi Anak yatim. Bagus. Gambar apa ya ini? Orang miskin. Orang miskin. Orang tua. Orang makan di pinggir jalan. Orang makan pinggir jalan. Sekarang gambar apa ya ini? Menonton TV. Nonton TV.
Gambar apakah ini? Gempa bumi. Gempa bumi, Rumah longsor. rumah longsor, Bersedekah. bersedekah. Itu semua anak-anak di dalam gambar yang Bapak tampilkan dalam slide tersebut merupakan pengamalan dari surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Adakah dari kalian yang pernah mengamalkan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari? Tidak menghargai anak yatim. Tidak menghargai anak yatim, Tidak lalai dalam sholat. tidak lalai dalam sholat, Tidak berbuat riya. tidak berbuat riak. Ributan bergerak. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang surat Al-Maun? Terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Maun artinya barang-barang berguna. Barang berguna. Ciri-ciri pendusta. Ciri-ciri pendusta agama. Bagus sekali. Sikap apa saja yang terdapat dalam surat Al-Maun yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak menghargai anak yatim. Tidak menghargai anak yatim, Dengan memberikan bantuan. dan memberikan bantuan. Nah, itulah anak-anak salah satu dari sikap yang terdapat dalam surat Al-Maun. Dengan demikian anak-anak, pentingnya kita mempelajari materi surat Al-Maun dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap menghindari ciri-ciri pendusta agama dalam surat Al-Maun bukanlah suatu yang membebani dan menjadikan orang menjadi miskin, seperti sikap menyayangi anak yatim, memberi makan fakir miskin, tidak menunda-nunda waktu sholat, memberikan bantuan dengan barang yang berguna, tidak berbuat sombong atau riak. Itu membuat kita bisa menjadi warga negara yang bagus dan merawat kebinekaan sebagai warga negara Indonesia. Itulah pentingnya mengapa kita mempelajari materi surat Al-Maun dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Umar akan menampilkan video tentang memahami surat Al-Maun. Oleh karena itu, silakan dicatat poin-poin penting yang terdapat dalam video berikut ini. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Memahami isi pokok kandungan surat Al-Maun. 1. Orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik adalah menyakiti, tidak menyayangi, tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari, tidak memperhatikan pendidikannya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Sedangkan anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibu, di bawah umur 11 tahun. Nah, anak-anak, agar
kita tidak termasuk ciri-ciri pendusta agama, yakni orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Caranya yaitu dengan memberi bantuan, memberi makan, dan menolong orang-orang miskin yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalian tadi sudah menyaksikan video tentang memahami kandungan surat Al-Maun. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Orang yang mendustakan agama. Orang mendustakan agama. Ciri-ciri pendusta agama. Ciri-ciri pendusta agama. Orang yang menghadiri anak yatim. Orang yang menghadiri anak yatim. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Tidak memberi makan orang miskin. Tidak memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin. Tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin. Itu tadi isi dari video yang telah kalian saksikan bersama. Anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan penilaian asesmen awal kognitif dan non kognitif yang kalian kerjakan dengan HP-nya masing-masing. Sekarang Pak Umar akan cek untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan kelompok pertemuan ini. Kalian akan membentuk menjadi 3 kelompok sesuai dengan yang Bapak sebutkan namanya, atau kalian bisa melihat sesuai dengan yang ada di tampilan tersebut. Untuk kelompok 1 ada Aziz, ada Fahmi, ada Salisa, dan Litan. Untuk kelompok 2 ada Ari, ada Maika, ada Sandy, dan Gidan. Untuk kelompok 3 ada Zulfa, ada Elis, ada Abdel, dan ada Luffy. Silakan membentuk kelompok berdasarkan nama yang sudah Bapak tampilkan tersebut. Silakan dimulai. Ini kelompok 1. Nama kelompoknya apa? Matahari. Ini kelompok 2. Nama kelompoknya apa? Melati. Ini kelompok 3. Nama kelompoknya apa? Bagus sekali, beri tepuk tangan buat kita semua. Dalam diskusi nanti kalian akan mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana cara pembuatan proyek video mengenai pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan. Dari diskusi bersama kelompok, kalian nanti diharapkan akan menuliskan tema dan ide cerita film yang kalian buat kelompok. Kemudian kalian menentukan alur cerita dalam naskah atau skripnya. Ya, seperti itu. Silakan didiskusikan bersama kelompok. Boleh mencari referensi dari internet, boleh dari buku siswanya maupun LKS-nya yang akan kalian buat isi. Iya, judulnya, tema sudah ditentukan, kemudian dicari alur ceritanya dari video tersebut yang akan kalian buat. Bisa dilihat dari HP dan sebagainya. Dicari di buku LKS, bisa di buku siswanya, bisa, dan di internet atau di video pembelajaran yang Bapak putarkan tadi. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, itulah pentingnya kalian diskusi dengan kelompok, sehingga kalian bisa
menyelesaikan bagaimana cara proses pembuatan film video tentang pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak akan bertanya pada masing-masing kelompok. Dari kelompok matahari dulu, tema dan ide apa yang mau kelompok matahari buat nanti? Orang yang lalai dari salat. Orang yang lalai dari sholat. Bagus kan? Untuk yang kelompok melati, tema dan idenya apa nanti? Menghargai anak yatim. Menghargai anak yatim. Untuk yang kelompok mawar, tema dan idenya apa? Orang yang berbuat riya. Orang yang berbuat riya. Bagus sekali. Berarti nanti kita ada proyek 3 film. Anak-anak, kalian sudah mendiskusikan tadi, sehingga kalian sudah menentukan alur dari cerita film yang akan kalian buat. Sekarang durasi film yang akan kita buat nanti maksimal berapa menit? 5 menit. 5 menit. Baik, kita sepakati durasi maksimalnya adalah 5 menit. Nanti ketika ada film video yang kalian buat 1 menit, berarti juga tidak apa-apa. Maksimalnya 5 menit. Kemudian menentukan poin-poin penilaian film yang kalian buat. Coba Pak Umar ingin tahu yang dari kelompok matahari, poin-poinnya apa? Soal tema dan ide cerita dengan materi. Bagus. Untuk kelompok melati, Keterkaitan alur cerita dengan tema dan ide cerita. bagus. Untuk yang kelompok mawar, Kreativitas dalam pembuatan film. kreativitas dalam pembuatan film, ada 3 poin. Sekarang Pak Umar tambahkan 1 poin, yaitu pesan moral yang terdapat dalam film yang kalian. Jadi ada penambahan pesan moral film tersebut. Anak-anak, silakan perwakilan kelompok maju ke depan mengambil LKPD. Di dalam LKPD tersebut ada beberapa soal pertanyaan mengenai proyek pembuatan video kalian. Untuk pengisiannya silakan dicermati petunjuk cara pengisian yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Kalian bisa menggunakan referensi dari video pembelajaran yang telah Pak Umar tampilkan tadi, dan kalian juga bisa mencari di buku siswa dan LKS masing-masing. Silakan didiskusikan dan dikerjakan bersama kelompoknya. Bisa mengakses video pembelajaran yang ada di tampilan layar tersebut. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan persiapkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam proses pembuatan video yang mau kalian buat. Silakan dicek di HP-nya dan siapkan tripod aplikasi edit videonya.
kelompok matahari. Lagi apa ini kelompok matahari? Edit video. Pakai aplikasi apa ini? Cabut. Bagus, diedit yang bagusnya ya. Sudah selesai anak-anak? Baik, silakan video yang telah kalian buat tersebut kalian upload di Google Drive Pak Umar. Alamatnya ini yang ditampilkan di slide tersebut. Silakan diupload di Google Drive tersebut. Silakan dari kelompok yang mempresentasikan maju ke depan yang sudah siap. Agar tidak jenuh, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri loh, berdiri. Kita menyanyikan lagu Al-Quran. Siap? Siap. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana baca Al-Quran. Dari kelompok matahari maupun kelompok mati, simak video hasil dari proyek kelompok mawar. Jangan lupa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian pahami. Nanti kalian bisa tanyakan setelah kelompok mawar mempresentasikan hasil karyanya. Berikut video dari kelompok mawar. Itu tadi hasil video kelompok mawar. Silakan kelompok mawar mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Nama kelompok mawar, nama anggota kelompok Sulfa Elis April Lufi. Tema film pendek, orang-orang yang berbuat ria, menentukan alur cerita film. Datanglah seorang pengemis yang meminta makanan. Kemudian datanglah orang yang memberikan makanan dengan difoto dan diupload di media sosial. Datanglah seorang pengemis yang meminta makanan. Kemudian datanglah seorang yang memberikan makanan dengan ikhlas. Menentukan peran dalam cerita film. Eliza menjadi sutradara, Apel menjadi pengemis, Suba menjadi orang yang ria, Luffy menjadi orang yang memberi bantuan dengan ikhlas. Pesan moral yang terkandung dalam film: kita tidak boleh berbuat ria karena pahalanya akan sia-sia. Baik anak-anak, itu tadi hasil presentasi dari kelompok mawar. Sekarang mungkin ada pertanyaan dan sanggahan dari kelompok matahari maupun kelompok melati. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan.
Oh bagus, dari kelompok Melati. Apa itu ria? Apa itu ria? Silakan ditanggapi dari kelompok Mawar. Ria adalah pamer. Ria adalah pamer. Mungkin dari kelompok Matahari. Ya bagus. Mengapa orang yang berbuat ria tidak mendapatkan apa-apa? Mengapa orang yang berbuat ria tidak mendapatkan apa-apa? Silakan dijawab. Karena niatnya salah. Karena niatnya salah. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok Mawar. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil proyek video tentang kandungan sikap pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga telah mempresentasikan isinya. Kendala apa saja yang kalian hadapi dalam proses pembuatan film tersebut? HP-nya ngeblank. HP ngeblank, Suara bising. suara bising, Baterainya habis. baterainya habis. Meskipun anak-anak dalam proses pembuatan tersebut ada beberapa kendala, tapi itu semuanya sebanding dengan hasil video yang kalian buat tadi sangat bagus dan sangat menarik sekali. Terutama tadi Pak Umar melihat beberapa temanmu yang menjiwai perannya, seperti Abel, perannya sebagai orang miskin meminta. Kemudian ada juga Gideon yang menjiwai. Kemudian ada Aziz yang suaranya menggelegar dan sebagainya. Itu merupakan hasil prestasi yang sangat bagus dari hasil proyek yang telah kalian buat anak-anak. Anak-anak, gimana perasaan kalian dalam proses pembuatan video tersebut? Alhamdulillah sangat seru berarti. Itulah hasil dari kelompok diskusi memecahkan bagaimana proses dalam pembuatan film tersebut. Nah, anak-anak, silakan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang proyek video yang telah kalian buat, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pengamalan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mengaitkan pengamalan tersebut, silakan HP-nya dibuka. Bapak akan memberikan soal LKPD sumatif dalam bentuk media krisis. Silakan HP-nya dibuka, masukkan ke Google-nya. Kodenya bisa dimasukkan. Kode game. Nah, kodenya silakan diisikan. Sudah siap? Siap. Siap. 1, 2, 3, mulai. Iya. Wah, saingannya tadi. Wah, ada Salisa peringkat 1, Ayes disusul peringkat 2, Yulfa masih di peringkat ketiga, Musa di peringkat pertama, kami kedua. Langsung cepat ini prosesnya, bagus sekali. Wah, saya bisa di peringkat pertama ini. Gideon disusul kedua, Fahmi. Oh, Gideon dengan Fahmi. Wah, itu Salisa masih memimpin di peringkat pertama. Wah, Salisa disusul lagi Sandy di peringkat 1, Aziz menyusul di peringkat kedua. Sandy masih memimpin di peringkat pertama.
Sudah ada 3 pemenang besar. Sandy di peringkat pertama, Jidan kedua, dan Elis ketiga. Beri tepuk tangan. Bagi yang nilainya di bawah 75, nanti akan ada remedial. Bagi yang nilainya 75 ke atas, maka ada pengayaan. Untuk remedial dan pengayaan nanti akan Bapak sampaikan lewat Zoom meeting melalui link di grup WA masing-masing. Kesimpulan materi yang kita pelajari kali ini adalah membahas tentang surat apa? Al-Maun. Apa pengertian dari surat Al-Maun? Barang berguna. Barang berguna. Surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Apa isi kandungan dari surat Al-Maun? Ciri-ciri pendusta agama. Ciri-ciri pendusta agama. Ciri-ciri pendusta agama dalam surat Al-Maun ada berapa? 5. Ayo, siapa yang dapat menyebutkan satu-satu ciri pendusta agama dalam surat Al-Maun? Pengajaran ayat. Mengajar ayatin, lalai dalam sholat, Enggak memberikan barang-barang yang berguna. enggak memberikan barang berguna. Ria. Iya. Ada lagi. Nah, kurang satu. Mengajar ayatin. Mendorong untuk memberikan makanan untuk orang miskin. Mendorong memberi makanan orang miskin, enggak mendorong memberi makanan orang miskin. Itu tadi merupakan pemahaman tentang kandungan dari surat Al-Maun. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini sudah selesai. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari infak dan sedekah dan persiapkan lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Ada kata-kata hari ini dari Bapak. Lost time is never found. Waktu yang hilang tidak akan dapat ditemukan lagi. Oleh karena itu, semangat belajar, jangan malas, jaga kesehatan, belajar, raihlah ilmu setinggi langit. Silakan pimpin doa ke depan. Berdoa mulai. Bismillah.